Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di hari yang ketiga. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya sampai dengan akhir zaman. Anak-anakku sekalian, ada sebuah cerita yang ingin Ustadz sampaikan. Ada sepasang suami istri yang berprofesi sebagai petani. Sepasang suami istri ini berusia paruh baya, tinggal di sebuah desa, tepatnya di pinggiran sebuah desa. Hidup tentram dengan bercocok tanam, bertani dan memiliki peliharaan hewan ternak. Peliharaan hewan ternaknya yaitu ada ayam, ada kambing dan juga ada sapi. Nah, di rumah kedua atau sepasang petani ini, suami istri petani ini, hiduplah seekor tikus, ya, yang hidupnya atau tinggalnya di sela-sela rumah sang petani. Tikus ini setiap hari mengambil makanan sang petani, sehingga membuat istri petani ini merasa resah. Setiap kali dia memasak makanan untuk suaminya, pasti saja setiap hari akan dimakan oleh tikus, terutama pada waktu malam hari. Sehingga dia memberitahukan kepada suaminya, berniat untuk memasang perangkap untuk tikus ini, agar tikus ini tidak lagi mengganggu atau memakan makanan mereka. Keinginan istri dari petani ini ternyata diketahui oleh sang tikus. Tikus pun merasa resah. Dia merasa takut ketika mengetahui bahwa di rumah tersebut akan dipasang perangkap tikus. Tentunya akan membahayakan dirinya sendiri. Keesokan harinya, di waktu yang ditunggu-tunggu ternyata benar. Pada malam hari, petani tersebut memasang perangkap tikus, sehingga tikus itu pada malam hari tidak bisa keluar karena ketakutan. Dia merasakan lapar yang sangat, sehingga dirinya merasa lemah. Pada pagi harinya, karena terlalu lapar, akhirnya dia mengendap-endap keluar. Dia bermaksud ingin mencari pertolongan. Entah siapa yang ingin dia minta tolong. Nah, kemudian dia teringat bahwa sang petani memiliki seekor ayam, tepatnya ayam jantan, di sebuah kandang. Maka dia menghampiri kandang tersebut. Lalu dia berkata kepada ayam, "Ayam, aku
merasa takut karena Pak Tani memasang perangkap untukku. Apakah kau bisa membantuku? Kata sang tikus. Lalu ayam menjawab, apa pentingnya untukku? Itu kan masalahmu, bukan masalahku. Aku tidak bisa membantumu, kata sang ayam. Tikus pun merasa resah karena ayam tidak mau membantunya. Kemudian tikus pun keluar dari kandang ayam menghampiri kandang kambing. Dengan maksud yang sama, dia berkata kepada kambing, "Kambing, aku mau minta bantuan kepadamu. Bolehkah aku tidur di sini sehingga aku tidak terkena perangkap Pak Tani?" Kambing pun menjawab dengan sama seperti ayam tadi. "Apa urusannya denganku? Itu urusanmu, masalahmu. Tidak ada kaitannya denganku. Aku tidak bisa membantumu." Tikus pun kecewa kembali. Harapan terakhir ada pada seekor sapi Pak Tani. Dia pun menghampiri sapi Pak Tani dengan mengibah, "Sapi, tolonglah aku, karena Pak Tani memasang perangkap untukku sehingga aku tidak bisa mencari makan lagi di dalam rumah Pak Tani." Ternyata sapi pun menjawab dengan yang sama. Dia tidak mau dan tidak mampu menolong tikus tersebut, sehingga tikus tersebut putus asa dan ia pun lari ke dalam hutan dengan rasa takut. Pada malam harinya, hutan terasa gelap. Tikus merasa ketakutan. Tiba-tiba datanglah seekor ular yang sangat besar mengejarnya. Ular yang berbisa ingin memakan tikus tersebut. Tikus dengan rasa laparnya, dia lari sekuat tenaga dan ular tersebut mengejar dengan cepat. Tikus dengan instingnya, dia kembali ke rumah Pak Tani tersebut dengan segera dan diikuti oleh ular tersebut. Dia lari sekencang-kencangnya masuk ke dalam lubang di dalam rumah Pak Tani tersebut. Kemudian tikus mengikuti, kemudian ular mengikuti ke dalam rumah tersebut. Ular mencari-cari sang tikus, di mana tikus tersebut. Tiba-tiba ular terkena perangkap tikus. Jepret. Pada malam itu, suara perangkap tikus itu terdengar oleh ibu petani. Ibu petani pun cepat-cepat keluar. Sepertinya tikus tersebut sudah tertangkap. Sehingga dia dengan sigap langsung menuju perangkap tikus. Karena suasana gelap, dia meraba-raba perangkap tersebut. Ternyata ketika dia meraba perangkap tersebut, sang ular yang terjepit oleh perangkap tikus itu masih hidup dan mematuk sang istri petani. Sang istri petani pun terkena bisa atau racun dari ular tersebut. Pak Tani pun kaget, langsung memukul ular tersebut hingga mati. Keesokan harinya, sang istri petani merasa kritis karena terkena racun ular tersebut. Pak Tani merasa gelisah. Apa yang harus dia lakukan? Dia pun pergi ke seorang tabib. Tabib itu adalah orang yang bisa mengobati luka pada zaman dahulu. Tabib pun berkata, "Coba kau berikan istrimu makan jantung ayam atau hati ayam." Sang petani pun mengiyakan. Ia pun lalu menghampiri kandang ayam untuk memotong ayam satu-satunya miliknya untuk menolong istrinya. Lalu ia potong dan ia ambil hatinya, dia masak dan dia berikan kepada istrinya sebagai obat. Keesokan harinya, keadaan istri Pak Tani ini semakin memburuk. Pak Tani juga kemudian merasa semakin cemas
dan dia kembali kepada tabib tersebut. Tabib tersebut mengatakan, sepertinya racun ular itu sudah menjalar ke seluruh tubuh istrimu. Sepertinya kau perlu mengambil hati seekor kambing untuk dimakan istrimu. Lalu dia pulang dan kemudian mengambil kambingnya satu-satunya, kemudian memotong sapi tersebut dan mengambil hatinya, kemudian dimasak dan diberikan kepada istrinya. Keesokan harinya istrinya semakin kritis. Di hari selanjutnya istrinya meninggal dunia. Entah apa yang dia lakukan, dia sangat sedih sehingga dia butuhkan biaya untuk memakamkan istrinya. Lalu dia teringat peliharaan satu-satunya, yaitu seekor sapi. Lalu dia memotong sapi tersebut untuk menjual dagingnya dan biaya untuk menutupi biaya pemakaman istrinya. Nah, itulah cerita dari Ustadz. Nah, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini, anak-anakku sekalian? Ternyata ketika ada seseorang ingin meminta pertolongan kepada kita, tentunya sebisa mungkin kita tolong. Karena kenapa? Meskipun orang yang kita tolong itu belum tentu kita kenal atau belum tentu bersangkut paut dengan kita, tetapi ketika ada orang yang meminta tolong kepada kita, tentunya harus kita tolong. Jangan sampai nasib kita nanti sama seperti ayam tadi, sama seperti kambing, sama seperti sapi. Apabila ayam tersebut membantu, bisa jadi dia tidak jadi disembelih oleh sang petani. Demikian tausiah dari Ustadz, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di hari yang ketiga ini, kita tetap meningkatkan ibadah kita. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Maka dari itu, kalau kita mau membantu seseorang, menyayangi seseorang, maka insya Allah Allah juga akan menyayangi kita. Mumpung di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.